Halo guys, selamat datang kembali di channel Robby S Putra alias Mr. T alias Bang Tukul guys. Kita kembali lagi di review member JKT48. Review video call, sorry ya. Kita review video call member JKT. Dan kali ini sesuai request kalian ya, karena banyak banget yang request Bang Adel bang. Termasuk di Instagram juga. Oke, gue dengar request kalian. Hari ini gue mau review VC Adel, oke. Jadi gimana keseruannya, seperti apa review gue terhadap Adel, dan seberapa worth it buat VC sama Adel. Langsung aja kita review, dan tentu saja bareng Jepon, oke? Let's go. Oke, jadi kali ini kita mau review VC Adel. Dari kita itu VC-nya di sesi 1. Seperti biasa guys, kita selalu ngambil VC 1 karena jadwalnya nggak terlalu kemalaman juga, dan membernya masih semangat gitu biasanya. Kalau ya masih fresh banget gitu. Oke, jadi kita langsung aja. Nih gua sama Jepon kebetulan. Oh ya, by the way, lu beli berapa tiket, Pon? Satu saja Cukup. Gua dua guys, karena banyak banget yang request ya. Jadi gua beli 2 guys, karena katanya memang worth it itu. Tapi apa iya? Nah, kan ini pertanyaannya. Jadi kita mulai dulu dari waiting room ya. Waiting room agak kaget sih gua, Pon. Iya, sama gue juga agak kaget sih. Yang bikin beda waiting room ini dengan waiting room lainnya adalah banyak wotinya banyak banget anjir. Banyak sekali wotinya. Sumpah. Wah, masuk itu isinya woti semua coy. Gua real. Biasanya tuh kalau kita ke video call member lain ada woti, tapi paling 1-2 orang tuh udah paling banyak. Ini didominasi woti coy. Betul. Didominasi woti. Ya jadi itu cukup kaget juga sih sebenarnya. Tapi kalau waiting roomnya sendiri apakah seru atau gimana? Yes, seru sih. Seru. Tapi nggak tahu ya serunya apakah karena ada yang buka obrolan kayak kita, nggak tahu juga. Karena tadi ada kayak yang tadi tuh kan bilang tadi sebelum ada lu nggak rame bang, nggak mau on cam. Jadi biar santai aja bang. Sebelum lu join juga pada diem bang tadi. Nah, gue kan sampai nanya gimana topik pertama kali. Gue baru pertama kali nih, padahal mah udah beberapa kali. Basa-basi aja. So kita mulai dari pertama. Pas gue pertama masuk seperti biasa ada yang mengenali gue tadi ya, Bang Robby. Ya, cuman gue lupa tadi siapa ya. Yang itu nggak sih yang ngudut? Iya, Daud tadi. Nah si Daud tadi ya kayaknya. Daud ya. Aduh, ada Bang Robby nih sama Bang Jepon. Woi. Halo bro. Halo bang. Halo bang. Betul. Suara gua ada kan? Ada Kak Robby. Anjay. Suara gua ada gak bang? Nah itu Daud tuh yang mention gue pertama kali. Nah waktu itu gue udah langsung open cam aja, dan gue menemukan Kak Indah Tahu guys. Kak Indah Tahu ini kalau kalian ingat itu ada di Michi kemarin ya. Ada di VC Michi kemarin. Nah ini ada lagi kakak ini guys. Dia kayaknya ada di semua member deh kayaknya. Loh ada Kak Indah lagi. Mana-mana. Lah. Ya udahlah ya. Kak Indah kayaknya ikut hasil juga nih nanti. Jadi ketemu dia sih, selebihnya belum pernah ketemu kayaknya ya. Gua ingat tadi beberapa ada kayak Kak Putri juga, ada kayak Bang Mada juga tadi ya. Ya. Ada di sana. Jadi ada Alip juga tadi ya. Alif bro. Alip ya. MVP-nya bro. Ya jadi yang pertama itu kita ya selayaknya inilah standar lah opening lah ya kan. Lama kelamaan ngobrolnya udah asik tuh. Yang si Alip dari dia lagi di tempat Mingsue lah ya kan. Iya. Osi harus diberi yang spesial. Gokil. Tapi kamu ngomongnya nggak open cam bang. Iya. Oke bang. Nah gitu dong. Yo. Nah. Berarti Adel Osi nomor 1 ya bang? Yo jelas. Nomor 2 siapa bang? Nomor 2 Raisa. Nomor 3 bang? Nomor 3 Cigre. Banyak juga ya bang? Nggak, ini kayaknya satu JKT sih feeling gue. Dia di listing abis ini nih. Terus apalagi tuh Kak Indah kerjanya dikit-dikit apa-apa mau. Gue lagi makan mie, dia ngomong mau. Ada Kak Esti di Jepang, dia ngomong nih Kak Esti mau ke Jepang juga. Semua serba mau, sumpah. Makan bang. Pukul. Ih mau. Nah. Ini rata-rata Vesper atau gimana nih? Oh. Asri aja tadi video pas Indah itu tangan siapa? Mana? Kak Indah, mic-nya Kak Indah. Halo Kak lagi Indah. ngobrol Nah. sama di Zoom jangan teriak-teriak.
di Zoom juga gitu. Oh, bukan gamer ya? Suka aja kursi-kursi kayak gini. Apa nggak pegel nggak pakai kursi gamer? Mau dong juga. Mau? Duduk di kursi. Lu Mau semua mau lu. Mi gua mau, kursi mau. Mi mau, kursi mau. Langsung off cam lu ya. Buset dah. Semua serba mau. Oh, udah berapa lama Kak di Jepang nggak? Udah 4 tahun. Ajak aku bang, please. Mana ya ada HP gue lempar lama-lama. Tokyo ya. Bulan ya nomor 17 sudah. Gua pukul lo. Semua serba mau. Gila bang. Terus apalagi ya kalau di waiting room? Banyak sih obrolannya tadi, banyak banget. Tadi tuh cerita-cerita ya masalah perwotaan lah. Ya, nggak mungkin lah bisa kita tampilin satu Nggak persatu bisa lah ya. Soalnya kalau Banyak gua lah. tampilin ini 1 jam nih konten nih guys, terus. Hmm. Nah, jadi intinya banyak ngobrolin tentang wota juga ya, dan karena banyak woti, gue tadi sempat nanya Pon, gimana? Kok kenapa Oh, iya, nih itu. cewek-cewek banyak yang demen Adele gitu ya kan? Maksudnya tuh, Benar. ya member yang lain juga ada cewek-ceweknya, tapi nggak sebanyak di Adele gitu. Nah, dan ternyata jawabannya seperti ini. Kenapa sih cewek-cewek kayak demen gitu sama Adele? Kenapa dengan member-member lain? Ya ini kan kalau berdasarkan PC ya, kan banyak cowok-cowoknya gitu. Kalau cewek kan banyaknya di Adele nih. Kenapa nih kira-kira dibuat yang cewek-cewek nih alasannya nih? Buaya dia. Buaya tuh para cewek. Waduh, Bang, ini waduh. tanya yang cewek bang. Jadi bukan yang tanya cowok, cewek Bang. ya, bukan lu kocak. Lu cewek apa cowok bang? Karena pengen aja. Sungguh menjawab ya. Tunggu menjawab sih, tunggu menjawab. Terus kenapa kan member lain nggak pengen kan gitu? Nah lo, karena VC juga kok sama member lain. Iya sih, iya sih. Ya juga sih, dia juga sih. Kita ketemu salah sih dia. nanya dia. Yang lain, yang valid. Nih, Kak Iza deh, Kak Iza, kenapa ngosiin Adele gitu? Kalau obat Simpel sih, Nah, kenapa Kak? bisa olahraga, udah itu doang. Berarti cewek suka melihat cewek yang kayak Adele ya, yang rada boys gitu ya? Abang-abangan gitu? Cantik sih Adele itu. Iya. Cantik, ganteng ya. Ya gimana Oh, ya? Keren harus gitu lah. dua gitu ya? Harus dua itu ya. Cantik dan Iya, ganteng. keren. Kalau yang member lain mungkin cantik doang kali ya? Nah ini keren gitu. Ada ototnya juga ya? menarik nggak sih buat kayak diosiin? Ah, sekarang aja lu baru jawab lu. Tadi nggak dijawab. Review VC-nya tuh udah beberapa kan yang keluarkan. Yang pertama tadi singkat gua Kak Putri ya yang kita tanya-tanya. Ya, yang gesrek pertama. Ya, tiba-tiba gesrek seperti biasa ya, gesrek langsung tadi Ya, ya. betul. Apa tadi lu yang nanya nggak sih tadi Pon yang Kak Putri? Enggak, itu setelah Kak Putri kan pertama Kak Putri keluar terus. Oh iya, gue sih yang nanya. Kak Putri Lu ya? kenapa tuh kok ketawa-ketawa? Iya, Pertama nggak tahu deh siapa sih. Bisa nggak ketemu orang luar gitu. Kak Putri aja baru keluar langsung gesrek tuh. Kan makanya- Mangan enak. Oh, Kak Putri Korban udah. tuh. Ah, Iya, ini korban dia gesrek. nih. Wah, gesrek nih. Cerita dulu Kak Putri, kenapa? Kamu kenapa? Kok senyum-senyum? Apa udah kena smash Adele? Pesan gol. Smash apa nih? Volley, badminton. Nggak. hatinya. Be. Saya pun mau. Ya iyalah. Enggak, Kak Putri ngobrolin apa Kak? Spill dong Kak, aku baru pertama kali Kak di Adele ini Kak. Jadi butuh Ngobrol apa Topik ya juga. tadi soal kerjaan. curhat ya. Ya curhat. Terus kalau Adele tuh tipe yang gimana sih Kak? Apa dia menanggapinya dengan antusias atau rada cuek gitu? Antusias. Dia kayak wow gitu nyari topik. Oh, dia plus 10 topik ya. Yoi. Pasti Pasti ada aja topik. Sip. Lupa gue inget pokoknya lagi ngobrolin itu tuh tipe-tipe wota waktu VC, terus habis itu gue ngomong kalau misalnya wotanya apa kalau udah keluar itu pasti gesrek, terus habis itu ada Ada lagi yang keluar si anak Dewi, SMP tuh. Dewi. Dewi keluar langsung bener-bener Masih. pas timingnya gitu. Dia baru lulus SMP. Nah, dan seperti biasa Iya. ditanyain dia ngobrolin apa. Nah, dan ini obrolannya. Habis diculik info kan Iya, berhenti dulu di waiting room gitu kan ngomong. keluar. Iya, atau minimal kamera tetap nyala gitu nggak apa-apa dah. Kan kelihatan tuh kalau udah diculik tuh, biasanya kan Iya, gitu sendiri. Iya. Gitu. Gesrek. Ini kan otomatis itu udah. Ini yang gue maksud. Nah, otomatis Ini kan? dia. Langsung otomatis kan? Otomatis kan? Jadi kenapa Kak Dewi? Kenapa Kak Dewi Kartika Sari Ada alias apa Mati itu? Putri? Lengkap tuh. Aduh, deg-degan banget Bang. Kak Dewi Kenapa Kenapa Kak? tuh? Cerita dulu lah Kak. Kenapa tuh? Cerita dulu dong.
Ini tadi udah pas masuk ngasih tahu aku baru aja lulus acara kelulusan dari SMP pas kemarin sekalian sama ulang tahun aku terus diucapin. Oh, Kak Dewi masih SMP? Masih, baru aja lulus, Kak. Wih. Bede, selamat. Congrats ya Kak Dewi ya. Congrats. Oh iya, tadi ada juga tuh yang nanya gara-gara gue ngomongin birthday t-shirt, ada yang itu juga kan Kak Siva tadi tuh. Siapa Siva ya? Sina Lupa tuh gua yang nanya ini juga, yang nanyain birthday t-shirt juga. Terus lalu si Indah tahu juga ngobrolin apa tadi dia? Nggak tahu, pokoknya kalau Indah tahu ngomong mau itu nama ganti jadi Indah mau tuh, bukan Indah tahu. Iya, bukan Indah tahu anjir. Ada Bang Mada juga tadi, gua nggak nyadar di Bang Mada tadi udah masuk. Nggak kita tanya dia. Enggak kayaknya. Ya. Ada KST juga yang dari Jepang tadi. Wah, real fans far bro. Real fans far, dia jauh-jauh di Jepang cuman buat PC Adel gitu. Gue tanyain kenapa nggak langsung yang pusatnya 48 Group di sana gitu kan dia lagi di Jepang. Ya katanya dia udah kecantol Adel sih. Nah ternyata memang pesona Adel tuh memang segitunya ya. Jadi gue nggak heran gitu loh. Ternyata Adel itu punya charming point yang sebenarnya mungkin gampang dilihat oleh wanita, Bon. Oh iya benar. Dibanding dilihat laki-laki lebih gampang dilihat wanita. Iya, bukan berarti laki-laki nggak ada ya. Gue cuma bilang pesonanya mungkin agak lebih terpancar kalau cewek gitu. Soalnya gue memang ini heran aja gitu. Kok bisa cewek? Kan banyak juga member lain, tapi kenapa Adel gitu? Nah, ternyata alasannya yang itu tadi karena Adel itu cantik sekaligus ganteng gitu. Dan keren iya juga. Nah, cewek-cewek ternyata demen yang begitu ya, bukan berarti mereka semacam girl crush gitu. Ya. Nah, jadi ternyata itu alasannya. Dan kalau kalian udah selalu nonton streaming gue selalu, kalian tau lah gue selalu bilang kan, Adel nih intinya bukan semenjak bukan Dedel Pick lagi, gue ngeliat kayak apa gitu something missing dari dia gitu kan, sehingga gue tidak terlalu memperhatikan dia gitu. Dan gue kan selalu bertanya-tanya juga kan sama kalian semua gitu kan, apa sih yang bikin yang bikin kalian tuh kecantol sama Adel gitu. Nah sampai pada akhirnya beradalah kita di VC kali ini gitu guys. Jujur dari lubuk hati gue yang paling dalam, gue memang berharap bahwasannya PC dengan Adel ini merubah pandangan gue terhadap dia sih, Bon. Ya, dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Ya, dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang masih gue pertanyakan ke Wota ya. Nah, soalnya jujur guys, gue apa ya, nggak terlalu into banget lah ke Adel gitu. Jujur aja nih gue ya. Nah, makanya setelah di PC ini semua berubah. Pon. Ini semua berubah. Dramatis banget ya. Ya, enggak beneran, Pon, beneran. Enggak, kenapa gitu? Berarti ini kita langsung aja ke PC karena gua duluan kan, Karena ya, lu duluan di PC-nya. Baru masuk, dia yang gestrek liat gua, Pon. Dia langsung kayak gini ketawa. Dia yang gestrek. Lah, gue heran gitu kan. Kenapa nih anak gestrek? Gue kayak gini. Gue gak kenal nih, baru pertama kali loh. Biasa kan orang kenalan. Gue, lah kenapa dia ketawa? Terus ada 10 detik tuh ketawa dia kan. Enggak apa-apa kak. Enggak mungkin gak ada apa-apa. Soalnya ketawa gitu. Enggak, aku tahu kakak katanya kan. Kakak yang reaction itu kan katanya. Yang reaction MP itu kan. Wah, gue langsung kayak gini anjing. Udah gue kabur. Ternyata dia ngelihat. Nah, gue tanyain tuh. Iya kak, soalnya ada yang nge-tag gitu. Oh berarti kalau ada yang nge-tag berarti dia bukan lihat dari YouTube gua, Bon. Ngeliat dari TikTok berarti kan, ngeliatnya dari TikTok. Nah terus dari situlah bercerita. Oh iya, ini gua tanyain aja langsung. Itu emang Smash-nya memang sekuat itu, Del? Memang ada masalah pribadi apa gimana? Gua bilang kan. Terus dia bilang, enggak kak, jadi gini ceritanya kak. Ini dia nih cerita dia. Itu sebenarnya awalnya ini ide Marsha katanya. Marsha yang ngajakin main volley gitu. Mengajakin main volley. Nah, pas ngajakin main volley itu si staffnya ini sekalian rekaman juga buat syuting itu gitu kan, syuting main volley itu. Terus Adel itu niat awalnya ini servis biasa. Ya, passing bawah. Tapi sama kakak-kakak staffnya katanya nggak boleh, itu terlalu gampang buat Adel katanya kan, terlalu gampang buat Adel. Jadi harus gimana kak? Harus smash gitu. Makanya itu smash yang begitu tuh. Nah jadi awal mulai itu dari sana.
Dan itu gara-gara Marsha yang ngajakin main volley. Nah tapi ternyata Marshanya nggak ikutan main volley karena dia nggak bisa main volley, jadi ngajak doang, main kagak tuh si Marsha. Ya. Cuy. Nah, jadi makanya tuh gue bilang, oh berarti pantas di scene di scene main volley tuh nggak ada Marsha. Iya, dia nggak ikut, kata si Adel. Oh gitu. Dan ngobrol-ngobrol tentang MV itu dia ngoceh-ngoceh terus kan. Terus waktu udah mau habis. Nah, dari gua langsung gua tanyain, gua tembak tuh yang terakhir. Del, tapi emang bener Del, gua bilang kan. Apa Kak? Itu yang di Lombok, kamar lu penuh makanan. Ketawa lagi dia. Enggak, ini Kakak mau lihat fotonya Kak gitu. Mau lihat sebanyak apa ini makanannya gitu kan. Gua bilang enggak usah lah gitu, enggak usah lah. Ntar upload di Twitter aja lah Del, gua bilang kan. Oh iya deh Kak, kalau gitu makasih banyak. Ya udah Del, dadah. Keluar. Habis itu lu ditarik. Nah, yang lu gimana? Impression gue pertama itu mulai dari pas lu keluar sih. Yang lu bilang apa dia tahu lu tuh. Gue kan langsung kayak, Adel tahu lu dari mana? Iya kan? Aneh kan? Gak yang lewat jalur mana-mana gitu, entah. Gak. Ya pikiran gue langsung kayak aneh juga Adel tahu. Ya udahlah. Terus tiba-tiba ditarik tuh. Ditarik gue karena gue kali ini bener-bener tidak membawa topik. Gue literally tidak membawa topik apa-apa, gue kosongan, gue bener-bener pengen tahu aja Adel gimana reaksinya. Gue masuk, terus halo gitu, halo, hai gitu, dipanggil gue hai Kak Jepon gitu sama Adel, terus gue diem. Halo Del. Halo. Lu emang beneran gitu? Iya gue beneran gitu, terus gue jawab, gue nggak bawa topik apa-apa nih Del, gue kesini kosong Del, jadi ya udah Del, gini doang Del. Adel ketawa-ketawa tuh, terus habis itu barulah ditembak pertanyaan template VC inilah bisa dibilang lah ya. Ditanya, Adel nanya, udah nonton MV Monitel belum? Karena gue ingin bertindak sebagai yang susah diajak ngobrol, gue pura-pura aja. Nggak tahu Del, amnesia gue Del. Ketawa-ketawa. Lu bikin situasinya kayak ini ya supaya Adel bingung nyari topik ya? Adel yang VC gue. Enggak, gue bikin situasinya kayak gue yang di PC. Jadi membernya, Adel yang jadi wotanya lah. Iya. Situasinya begitulah kurang lebih lah. Jadi kayak gue main jual mahal aja gitu. Iya, bukan lu yang berusaha nyari topik ya? Bukan gue yang berusaha nyari topik, gue diem aja gitu. Gue pengen tahu aja reaksinya Adel gimana. Ternyata? Jadi gue diem tuh, terus gue jawabnya pendek-pendek tuh. Reaksi apa? Udah nonton Monitel belum? Terus gue jawab, udah. Tapi gue amnesia Adel, lupa gue. Terus Adel ketawa-ketawa nanya, kok bisa amnesia sih? Belum nonton ya? Enggak Del, udah beneran. Tapi amnesia gue. Kok bisa sih amnesia? Terus baru gue ngomong, iya nggak tahu. Abis gue klik videonya langsung amnesia tiba-tiba. Udah lupa semua. Terus ketawa-ketawa, udah Adel ketawa-ketawa. Terus habis itu bingung ganti. Dia bingung tuh, ganti topik langsung. Ya udah, Summerfest dateng nggak? Nah itu baru gue jawab datang. Terus dia nanya, duduk di mana? Yukata B32. Udah. Oh row 2, wih keren bisa dapat. Iya Del, tapi row 2 nggak tahu daerah apa B32 atau B20-an. Soalnya mau tukeran biar sebelahan sama temen, gue ngomong gitu. Udah terus habis itu diem dah. Terus, oh iya keren. Terus habis itu baru dah gue kasihan banget ini Adel tadi nyari topik. Baru gue tanyain tuh, Del, rambut begini gokil nggak? Wih. Terus Adel langsung ngeliat kan dia kamera layarnya disamping tuh ngeliat. Wih. Mulat ya? Gokil. Gua tahu sih sebenarnya enggak gokil sih Del, cuman biar gua enggak sakit hati kan Del, cuman ya udahlah ya. Lah dia nonton di video ini, Pon. Oh, kalau dia nonton lah. Gua tahu sih Del sebenarnya aslinya enggak gokil Del, cuman ya udahlah ya. Itu teknik memancing lu aja ya kan. Iya, teknik mancing gua aja nih. Pamer rambut ya mulet gokil. Tapi Adel tahu mulet gokil. Terus itu ya udah gua ngomong aja. Ya udah Del, ntar Summerfest cari aja di row 2 ya pakai mulet, tuh udah gue tuh. Udah, terus habis itu waktunya habis, udah dada Adel see you in Summerfest ya Kak, gitu, udah. Nah, ya ternyata setelah PC dengan Adel itu, pendapat gue dengan Adel benar-benar berubah cuy. Sama gue juga berubah banget sih. Berubah. Dari awal, sebelumnya kayaknya sebelum VC ini gambarnya tuh kayak abang-abang cool banget. Abang-abang cool banget gitu ya kan, terus kayak cuek gitu ya kan. Cuek. Ternyata nih orang ini juga ya, menurut gue justru setelah gue PC kayaknya nih orang care banget guys. Care banget nih Bon. Terus ini ya, gue jadi ngerasa bersalah juga. Mungkin karena ya itulah namanya kita nggak kenal maka tak sayang gitu ya kan.
Gua karena tidak mengenal Adel jadi ngejudge kayak Adel tuh kayak rada cuek lah, cool. Ternyata enggak sama sekali guys, sumpah. Enggak sama Beda sekali. banget. Beda banget. Jadi dengan dia mengenali wajah gua aja cuman gara-gara klip-klip di TikTok itu udah sebuah penghargaan juga buat gua, Pon. Berarti member-member ini kalau kalian klip-klip juga guys, berarti dia memang nonton gitu. Berarti dia memang nonton dan dia ngeliatin gitu guys. Nah, jadi intinya pandangan gua tentang Adel berubah lah gitu. Dan dia bukan tipe-tipe member yang minus satu topik sih. Kelihatan tuh dari VC yang dengan gua ngobrolnya juga lancar. Dengan lu juga, lu bahkan yang udah kayak bahkan gua bener-bener nggak bawa topik, gua bener-bener ngomong gua sama Adel, gua nggak bawa topik Del. Kalau udah kayak gini ya udah gini aja udah. Kalau mau diem-dieman maksud gua, kalau diem-dieman ya udah diem-dieman kita gitu. Ternyata Adel enggak. Ternyata dia nyari topik. Berarti dia nyari topik tuh, Pon, dari udah nonton MV belum, terus juga nonton Summerfest belum gitu. Nggak tahu tuh kalau misalnya gua 5 tiket tuh nggak tahu lagi tuh lari kemana tuh ngobrolnya tuh. Ya, jadi gitu. Adel menurut gue tipe member yang juga plus 10 topik sih, bukan plus 1 lagi, plus 10 topik juga. Plus 10 topik. Dia effort banget nyari topik supaya ada obrolannya gitu ya kan. Padahal kan sebenarnya dia punya pilihan juga ya buat kayak ngediamin lu juga gitu kan. Ngapain repot cuman kayak tatap-tatapan doang kelar gitu PC-nya kan. Nggak usah ngeluarin tenaga gitu. Ya, ternyata dia mau gitu buat nyari topik ke lu juga gitu. Itu sebenarnya yang gua respect juga sih, yang bikin pandangan gua berubah gitu. Jujur, maka dari itu guys, memang jangan ngejudge member cuman dari ini ya doang ya, dari kayak tampilan-tampilan yang sering kita lihat di Twitter lah atau gimana gitu. Kalau atau lagi di show ya, gitu. Kalau ngobrol langsung ternyata beda gitu cuy. Jadi ya itu pandangan gua tentang Adel sih. Kalau lu gimana nih, Pon? Karena kan kalau gua udah jelas nih di streaming gua selalu bilang Adel tuh kenapa ya? Gue heran gitu, kenapa orang banyak yang demen gitu. Ternyata setelah ini gua sadari gitu, Pon. Nah, kalau lu gue juga sih, gua sebelum VC ini gua merasa kayak Adel nih kayak tipe-tipe yang dingin banget kayak. Ya. Jarang gimana ya? Jarang showroom iya kan? Kemudian upload Twitter juga jarang gitu atau gimana, nggak seaktif member lain gitu lah intinya di sosial media atau dimanapun gitu. Terus kalau pas lagi teater atau apa, bukan tipe yang banyak ngoceh gitu, diam gitu. Tapi setelah di VC beda banget itu, bener-bener merubah perspektif aja sih. Nah, terus terakhir tadi ada juga Bang Ojan yang sempat beli 5 tiket juga, ya dia sold outin dia kayaknya sold outin semua tuh, 5 tiket setiap sesi kayaknya. Ya udahlah itu kayaknya obrolan internal obrolan VC lah. Itu makanya kalian harus join juga guys VC seperti ini supaya tahu juga obrolan info-info awan A1 apalah itu namanya tuh. Iya. Nah, sama kalau masuk VC tuh jangan malu-malu udah. Ya. Yang malu-malu kalau ya kita nggak maksa ya, cuman kayaknya kalau lebih seru lagi kalau kita juga ngobrol gitu loh. Kayak lu bayar VC dengan member, nggak cuma sekedar VC dengan member gitu, tapi berinteraksi juga dengan waiting room gitu sesama kita gitu guys. Lu mah gue juga bayar gitu kan. Jadi ada keseruan lah di sana gitu daripada cuman kayak lu sekedar VC terus habis VC keluar gitu kan. Nah, jadi nyari teman lah di waiting room. Ya, nyari teman juga. Jadi langsung aja kita rating 1 sampai 10 dan ingat, nih mungkin banyak yang baru lihat nih. Oke. Rating itu sistemnya gimana? Rating itu guys banyak ya mungkin ya, faktornya masing-masing dari kita berbeda. Tapi kalau kayak dari gua 1 sampai 10 gitu misalnya kan. Kalau gue sih menilai dari kayak dia pembawaannya dia, gesturnya dia, penampilannya dia, terus juga cara dia video call dengan kita sebagai yang datang gitu buat dia, apakah dia berusaha nyari topik kayak lu tadi gitu. Itu juga penilaian sih buat gua. Gitu kan. Nah, jadi 1 sampai 10, 5 itu berarti menengah. Enggak jelek, enggak bagus juga. Bukan jelek. Jadi 5 tuh KKM-nya lah. 5 itu KKM-nya, ya. Kalau 7 nih, 7 itu cukup bagus lah. Oke lah. Oke lah. Bukan nggak direkomend tapi ya oke lah gitu kan, karena banyak faktor tadi. 7 tuh bagus, tapi ada plusnya dikit. Nggak, 7 tuh bagus tapi ada yang lebih bagus lagi. Iya. Ada yang lebih bagus lagi. Ya. Bener. Karena nggak semua member sama, Bon. Ya kan? Itu dan itu memang harus diakui gitu. Terkadang kan ada juga member yang sering kayak mungkin sering tampil gitu kan, tapi dalam video call beda lagi dong gitu kan. Nah, dan ini hak kita gitu loh menilai VC ini gitu, karena ini opini pribadi ya. Opini pribadi.
Dan masing-masing dari kita bisa jadi punya experience yang berbeda. Jadi disarankan untuk mencoba sendiri gitu. Nah, jadi gua rating berdasarkan apa yang gua rasa aja. Biar supaya tahu nih 7 itu sebenarnya udah bagus, cuman masih ada yang lebih bagus lagi gitu ya. So, kita langsung aja. Untuk Adele gua beri 1-10 9/10 gua buat Adele. Gua 9/10 buat Adele. Terus. Oke. Lu berapa? Agak susah sih Adele. Overall sih 9 ya. 9 tuh kayak paling fair udah. 9 tuh paling fair. Gua 9 tuh paling fair kayaknya. 9 sih gua. 9. Lu 9 juga. Kenapa 9? Gua nggak mau banding-bandingin dengan member lain karena member lain juga punya punya personanya sendiri gitu, Pon. Cuman ini recommended banget buat Adele dan akhirnya gua ngerasain kenapa orang banyak ngefans sama Adele juga. So buat gua yang baru pertama kali VC Adele, bukan perkenalan yang dilakukan tapi langsung ngobrol, itu udah poin plus banget. Ditambah lagi dia kenal sama gue sih, mengetahui gue sih lebih tepatnya. Jadi makanya itu udah poin 9 banget sih. Jadi yang penting Adele itu nggak minus topik sih, Pon. Itu teman-teman. Kalau dari poin ya garis besarnya VC ini adalah membernya nggak minus topik sih sebenarnya. Kalau menurut gue ya. Selama lu nggak minus topik itu udah minimal 8 sih kalau di gua. Nggak kelihatan, Pon. Lu udah jelas tidak berusaha untuk membawa topik loh. Gue bener-bener, gue literally gue ngomong, sumpah dari gue ngomong, Del, gue kesini nggak bawa topik, gue kosongan, udah gue gini doang, Del. Terus dia langsung mencoba mencari topik, meskipun template yang setidaknya lu mencoba gitu. Ya, jadi terus ya itu pendapat dari kita ya, boleh diterima atau enggak, sangat disarankan untuk kalian mencoba sendiri aja, ya. Dan ingat 100.000 50 detik guys. Nah, terakhir sebelum kita keluar ada admin. Nah, ada admin. Nah, mungkin buat kalian yang mungkin ini Bang Robi bohong aja nih diketahui Adele. Oke. Omongan admin yang membuktikan. Karena dia ada ngomong kok tadi pon admin 2. Oh iya, dia ngomong. Dia kan ngomong. Kan nanya dia ngomongin apa tadi, Min gitu kan. Dikasih tambah dia. Iya. Nah, ini omongan admin, guys. Min ngobrolin apa dia, Min? Apa ya? Bocorkan, Min. Spill. Oh, Adele ini ngomongin reactionnya, ya. React di YouTube-nya. Gokil. Seperti itu aja ya, PC sama Ella. So 9/10 dari kita berdua. Ella? Maaf, Adele. Sorry. Spoiler kan? Sorry. Otak gue salah, sorry. Oke, jadi ya itu nilai kita buat Adele ya 9/10. Benar-benar ini sih merubah pandangan gue terhadap Adele sih. Serius. Semoga bisa PC lagi di bulan-bulan kedepannya guys ya. Lu kalau misalnya PC sama Adele lagi kira-kira gimana, Bon? Oke nggak menurut lu? Oke sih, masih oke sih. Oke aja ya. Jadi walaupun ini ya fotobooknya kayak kemarin tuh shootnya rada kurang, bukan ini ya, bukan karena udah VC begini, gue jadi merasa sakit, gue merasa tersakiti si Adele digituin sih, sedih banget sih. Iya kan? Fotografer ya guys yang salah kan, fotografer itu nggak masuk akal sih itu. Iya udah lah. Ntar itu di line konten lah guys, oke? So thank you guys buat kalian yang udah nonton. Shout out dulu bro. Apa Saweria lagi? Nanti nangis. Ya, ini kita disubsidi oleh Yungskui guys ya. Terima kasih Yungskui. Ya, terima kasih Yungskui ya. Oke. Jadi itu aja. Kalau mau nge-clip silakan klip masukin kemana aja bebas ya. Jangan lupa cantumin kredit juga. So, thank you guys buat yang udah nonton review PC ini. Semoga kalian suka dan komen di bawah PC siapa lagi harus kita coba cuy. Karena komen kalian benar-benar menentukan nih. Contohnya Adele, gue beli Adele, oke? Benar. Adele banyak kan? Kita datang ke Adele. Dan worth it. Worth it. So, thank you so much semuanya. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. See you next time guys. Bye.